minta kepada pihak kepolisian, khususnya kepada Kapolda Sumatera, agar segera menemui kami dalam waktu satu jam. Kalau seandainya Anda tidak datang menemui kami, maka saya sebagai Aguslan, sebagai jenderal lapangan, bersama saya sebagai koordinator lapangan dalam kegiatan ini, akan melakukan kegiatan anarkis. Semua kegiatan di sini, baik pengendara 2 dan 4, akan kami lakukan. Kalau perlu, setiap kendaraan akan kami bakar. Kami minta kepada pihak kepolisian untuk kemudian segera memfasilitasikan. Anda mau tuang bukti ohaya pemulai ken 2 kono. Neno 2 kono atau megabu, repomuasi atau selesaikan ini masalah penghinaan teman-teman. Jujur, kita sudah kecewa terkait dengan penanganan kasus yang sedang saudara saya yang ada di pihak kepolisian untuk segera kemudian menyelesaikan persoalan ini. Kalau tidak, akan kami lakukan dengan cara kami sendiri. Sekali lagi saya ingatkan kepada kakanda saya Kapolda Sultra untuk kemudian datang, tinggalkan pangkat dan jabatan Anda. Polisi dan mahasiswa Kendari bentrok, seorang babak belur. Bentrokan terjadi antara massa aksi dengan aparat kepolisian di depan Mapolda Sulawesi Tenggara, Kendari pada Sabtu, 26 September. Massa kecewa karena tidak ditemui oleh petinggi Polda Sultra terkait kasus meninggalnya 2 mahasiswa Universitas Halu Oleo atau UHO Kendari pada 26 September 2019 lalu. Ratusan orang dari berbagai kampus dan organisasi menggelar demonstrasi di depan Mapolda Sultra, mendesak pertanggungjawaban polisi atas kasus meninggalnya Randi, 21 tahun, dan Muhammad Yusuf Kardawi, 19 tahun. Demonstrasi awalnya berlangsung damai dan memanas setelah polisi mengerahkan helikopter untuk membubarkan massa. Helikopter milik Polda Sultra itu terbang rendah di atas kerumunan massa yang memicu amarah demonstran. Meski sempat tenang, bentrokan tidak terelakkan. Mahasiswa melempari polisi dengan batu dan kayu, lalu dibalas oleh aparat menggunakan meriam air atau water cannon dan tembakan gas air mata. Akibatnya massa mundur dari depan Mapolda Sultra menuju bundaran kantor Gubernur Sultra. Di sana massa tetap bertahan dan memblokade jalan menggunakan ban bekas yang dibakar dan balok. Di tengah bentrokan itu, seorang yang diduga sebagai intel sempat diamuk massa karena dikira anggota kepolisian. Berdasarkan informasi, anggota intelijen tersebut mengalami luka-luka dan sempat diamankan sejumlah massa, lalu dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari. Dalam bentrokan ini juga, polisi terlihat mengamankan sejumlah massa aksi yang dianggap sebagai pelaku keributan. Beberapa massa aksi yang diamankan terekam mengalami luka-luka di kepala. Ratusan polisi berjaga sepanjang jalan menuju Polda Sultra, sementara mahasiswa memblokade jalan dan sesekali melempar batu dan kayu ke arah aparat. Sebelumnya, salah satu orator menyebut Kapolda Sultra, Irjen Pol Ian Sultra, harus ikut bertanggung jawab atas kasus berdarah September berdarah, sebab ia dinilai sebagai penanggung jawab pengamanan pada 26 September 2019 lalu. Kapolda harus bertanggung jawab atas meninggalnya 2 sahabat kami. Begitulah ujar salah satu orator. Mereka juga menilai kepolisian tidak serius mengungkap pelaku pembunuhan Randi dan Yusuf. Meskipun perkara meninggalnya Randi telah dibawa di persidangan, tapi pengungkapan kasus cukup lama seperti biasanya. Ini menunjukkan polisi tidak serius dan profesional menegakkan aturan terhadap pelanggaran anggotanya. Ini menjadi presiden buruk penegakan hukum di Indonesia ketika melibatkan aparat. Demikian tambah orator. Saat ini sidang kasus perkara Randi telah masuk pada tahapan mendengarkan keterangan saksi ahli. Dalam perkara ini, Brigadir AM didakwa dengan pasal berlapis atas tewasnya Randi dan tertembaknya warga bernama Putri. AM diduga melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 338. Subsider 351 ayat 3 atau kedua pertama 359 dan 360 ayat 2 KUHP dengan ancaman penjara 15 dan 12 tahun. Sementara kasus penembakan Muhammad Yusuf Kardawi, polisi masih melakukan penyelidikan dan belum ada titik terang hingga saat ini. Satu polisi jadi tersangka
tewasnya 2 mahasiswa di Kendari sebelumnya. Keluarga tidak mau melakukan otopsi, jadi penyidik agak kesulitan untuk mengetahui penyebab meninggalnya Yusuf Qaradawi. Begitulah kata Ferry saat dihubungi. Ia melanjutkan pihaknya terbuka terhadap informasi yang masuk bila nantinya ada saksi yang siap memberikan keterangan. Hanya saja tidak ada saksi yang memberikan keterangan dan melihat langsung. Memang ada batu di sekitar situ, identik dengan darah korban. Hanya saja kita butuh hasil visum penyebab meninggalnya. Tetapi keluarga tidak mau. Demikian ibunya. Sementara itu terkait saksi di pengadilan yang mengaku ditekan saat proses pengambilan berita acara pemeriksaan atau BAP. Ferry mengaku tidak berwenang untuk memberikan keterangan. Itu adalah masuk di ranah kejaksaan dan di pengadilan. Jadi saya tidak bisa masuk di wilayah itu. Begitulah ia menjelaskan. Sementara itu, jadwal Pilkada serentak 9 Desember 2020 direcoki kebisingan pro dan kontra. Pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, melalui juru bicaranya Fajrul Rahman dengan tegas menolak Pilkada ditunda. Sementara sejumlah tokoh ormas besar Islam seperti NU dan Muhammadiyah, serta MUI plus JK meminta Pilkada serentak ditunda. Pemerintah beralasan akan terjadi kekosongan pemerintahan di daerah apabila pilkada ditunda karena banyak pejabat yang akan berakhir masa jabatannya. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19, jumlah pasien positif COVID-19 sebanyak 266.845 orang. Penambahan 4.800 kasus. Kesembuhan mencapai 196.196 orang dan meninggal sebanyak 10.218 orang. Grafik korban pasien positif COVID-19 melaju setiap hari. Pada saat yang sama, kualitas layanan petugas maupun fasilitas kesehatan sangat kewalahan. Inilah yang mendorong ungkapan filsuf Romawi kuno, Marcus Tullius Cicero, Salus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Dikutip oleh siapa saja, ditulis di mana-mana dan viral kemana-mana. Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tidak hanya sebagai agenda rutin politik, tapi juga berfungsi menjadi lokomotif penggerak ekonomi di tengah masyarakat. Tapi gawe Pilkada saat ini cukup dilematis. Terperangkap kasus pandemi COVID-19 yang meningkat setiap hari. Sesuai kodratnya sebagai pesta demokrasi 5 tahunan, proses pilkada sejak dari tahapan pendaftaran sampai pencoblosan memastikan adanya kerumunan massa pendukung para kontestan. Pilkada serentak secara nasional pertama kali digelar 9 Desember 2015. Dan ironisnya, perhelatan demokrasi itu sekaligus menjadi bursa transaksi jual beli suara masyarakat kepada kandidat melalui jasa tim sukses atau relawan. Bukan rahasia umum terjadinya operasi serangan fajar, praktik politik uang untuk memastikan ketertarikan suara calon pemilih. Itu bagian kecil dari senario besar pragmatisme politik yang membudayakan percukongan. Menyandra kandidat terpilih memikul beban kewajiban untuk memberikan kompensasi kemudahan perizinan dan lisensi kepada cukong yang mendanai biaya kandidat. Sejenis success fee. Sebuah media cetak ibu kota pada Kamis 24 September memuat berita berjudul Kuasa Kapital Picu Regresi Demokrasi. Mengutip Prof. Emil Salim yang mengakui mencatat demokrasi di Indonesia memang mundur, partai politik kehilangan legitimasinya, kekritisan pers, dan media yang dalam ancaman. Pelemahan institusi demokrasi dan negara hukum salah satunya KPK. Serta demokrasi berbasis kekuatan kapital yang disebutnya sebagai demokrasi cukong. Mantan Menteri Lingkungan Hidup era Soeharto menjadi salah seorang pembicara dalam suatu acara peluncuran buku. Istilah cukong itu sinonim dengan kata oligarki yang suka disebut Jeffrey A. Winters, ilmuwan politik Amerika di Northwestern University, mengkhususkan diri dalam studi oligarki. Demokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk memeratakan kekuasaan dan ekonomi nyatanya justru berjalan di arah yang sebaliknya. Ia menilai, demokrasi Indonesia dikuasai oleh kaum oligarki sehingga makin jauh dari cita-cita untuk memakmurkan rakyat. Winters yang telah banyak menulis tentang Indonesia dan tentang oligarki di Amerika Serikat melanjutkan, terlihat dengan makin dalamnya jurang antara si kaya dan si miskin di Indonesia,
Apa yang salah? Padahal partisipasi rakyat minimal harus membawa lebih banyak kemakmuran. Kenapa ini tidak terjadi? Yaitu tadi, karena oligarki dan elit di Indonesia sudah menguasai sistem demokrasi dan mengontrol sehingga Indonesia punya oligarki demokrasi. Kembali kepada sengketa jadwal pilkada yang terjadi pada saat posisi demokrasi yang dilematis ini. State actor atau pejabat negara justru berkonfrontasi dengan non-state actor. Memperdebatkan model solusi mitigasi atas ancaman nyawa rakyat akibat transmisi pandemi di dalam proses tahapan pilkada. Penyelenggara tetap ngotot pilkada jalan terus. Hantu kekosongan pemerintahan di daerah jadi alasan tambahan. Dikarenakan banyak kandidat yang akan berakhir masa jabatannya. Dan itu memerlukan legitimasi baru. Sebagai PJS atau pejabat sementara, posisi itu tidak memiliki kewenangan membuat kebijakan. Hal mana yang akan menghambat program pembangunan, regulasi kampanye secara virtual dijanjikan, disiapkan untuk mengganjal tradisi kerumunan. Merujuk informasi mutakhir, KPU telah menerima pendaftaran sebanyak 741 paslon di seluruh Indonesia. Meliputi 270 daerah dengan rincian 25 paslon di 9 di provinsi, 224 di kabupaten, dan 37 di kota. Dari jumlah itu ada 25 kabupaten atau kota yang menggelar pilkada dengan satu paslon calon. Melibatkan 105 juta orang pemilih yang akan mendatangi kurang lebih 32.000 TPS, tempat pemungutan suara. Jika merujuk teori ekonomi, angka itu dilipatkan 2 kali jumlah dana. Sebuah asumsi obrolan warung kopi, jika itu memang benar, menyebutkan dana yang harus dikeluarkan setiap kandidat mencapai antara 35 hingga 50 miliar. Dikonversi 741 calon, total uang yang berputar mencapai 35 hingga 50 triliun. Jika merujuk teori ekonomi, angka itu dilipatkan 2 kali jumlah dana yang akan beredar, mendekati 100 triliun. Katakanlah hanya setengah dari jumlah itu yang kejadian, yang tetap besar, 50 triliun, yang merupakan mesin besar penggerak ekonomi pandemi. Bagi pemerintah, anggaran tahapan pilkada sebesar itu harus ditangkap untuk dijadikan agregator perputaran roda ekonomi masyarakat yang mandek selama pandemi. Mari kita baca kembali ucapan Presiden Ghana, Nana Akufo-Addo, di Twitternya yang viral 28 Maret lalu terkait sikap tegasnya melockdown negara menghadapi wabah COVID-19. Kami tahu cara menghidupkan kembali ekonomi. Yang kami tidak tahu adalah bagaimana menghidupkan kembali orang yang mati. Terima kasih atas pesan kuat untuk dunia, saudaraku Akufo-Addo, Presiden Ghana. Bersama untuk menciptakan yang lebih sehat, aman, dan adil. Bersama untuk melawan COVID-19. Begitulah kata Dirjen WHO, Ghebreyesus, mengapresiasi ucapan Presiden Ghana di Twitternya. Pada layar WhatsApp saya ada tulisan cukup menggelitik. Di Ghana tidak ada hiruk-pikuk kampanye Pancasila setiap hari loh. Ghana adalah negara kulit hitam Afrika pertama yang merdeka dari Britania Raya 1957. Sebutan negeri itu sebagai pesisir emas memang terpantul dari sikap presidennya yang berhati emas.